Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi topik akan saya bawakan kali ini sedikit yaitu tentang menabung, sedikit kontradiktif ya. Mungkin real lihat ya. Namun sedikit kontradiktif guys. Itu topik akan saya bawakan hari ini tentang menabung. Dimana mungkin saya akan buka dengan satu kalimat yang bikin kalian berpikir-pikir, kalian tidak terima ya, yaitu nabung itu untuk orang miskin dan nabung akan selamanya membuat kalian miskin. Jadi ini teori yang sebenarnya kontradiktif dengan apa yang diajarkan kepada kalian nabung pangkal kaya. Oke. Tapi sebenarnya bukan tanpa alasan sih. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang salah satu permasalahan dari menabung itu sendiri, yaitu inflasi, dan yang kedua gue tentu saja akan menawarkan solusi yang simple untuk bagaimana cara kalian menabung ya. Cara kalian menghindari inflasi tersebut. Oke, contohnya kita bakal masuk aja guys. Di singkatnya inflasi itu, contoh kasus nyatanya, anggap dulu kalian 5.000 bisa beli bakso satu mangkok. Sekarang bakso satu mangkok itu harganya udah 20.000 loh guys. Kalaupun ada yang masih jual 5.000 satu mangkok, itu mungkin daging tikus. Itulah contoh kasus nyatanya dari inflasi. Tapi mungkin kalian pikir oke, mungkin sini ada yang nabung ya pakai bank digital, dia nabungnya pakai bank digital, bunganya anggaplah 8% per tahun. Wow, lumayan sih, udah bisa melawan inflasi kan 3-5%. Oke, tapi mungkin salah satu fakta yang mungkin kalian tidak sadar di sini adalah bahwa inflasi sebenarnya bukan cuma 3 atau 5%, tapi 10% per tahun, lebih dari 10% per tahun. Jadi kalian yang dirilis oleh pemerintah itu adalah inflasi, core inflation, yaitu inflasi yang tidak termasuk dengan bahan makanan dan energi. Padahal yang sebenarnya jadi permasalahan di sini adalah bahan makanan dan energi, di mana ya tiap tahun itu harganya gila-gilaan naiknya. Contohnya aja lah, dulu kita bisa beli minyak goreng 14.000 1 liter. Oke, sekarang harganya paling tidak sekitaran 20.000-an 1 liter ya. Itu pun kualitasnya udah benar-benar jelek ya. Itulah contohnya, kalian udah bayangin aja kenaikannya udah berapa banyak. Tapi terus mungkin kalian pikir, oke, terus gimana sih caranya biar saya bisa menghindar dari inflasi ini ya? Oke, simpel aja, jawabannya sebenarnya cuma satu, yaitu berinvestasi. Investasi itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, inflasi itu ya investasi itu bisa berupa kalian beli emas, beli saham, beli reksadana, obligasi dan sebagainya. Terus kalian juga bisa berbisnis. Tapi sebenarnya mungkin kalian bertanya-tanya ya, kalau misalnya saya gak punya uang. Oke, itu dulu yang saya pernah pikirkan dulu, bagaimana kalau misalnya saya tidak punya uang sama sekali. Jadi sebenarnya ada satu saran dari seorang investor legendaris, yaitu Warren Buffett ya. Investasi terbaik itu adalah pada diri kalian sendiri ya guys. Seperti yang kita tahu bahwa ya sekarang lagi zaman maraknya AI ya, orang makin susah cari kerja. Jadi kalau value kalian masih di situ-situ saja ya, berarti kalian siap-siap aja digantikan sama AI ya. Mungkin kalian besok udah jadi tukang sapu ya, atau mungkin udah gak bisa jadi tukang sapu lagi ya, karena mungkin 10 tahun ke depan tukang sapu udah jadi dalam bentuk robot semua ya. Tapi itulah dia suatu kemirisan yang terjadi saat ini ya, dimana ya orang yang value-nya rendah akan tergeser. Jadi sebenarnya kesimpulannya dari penjelasan saya adalah bahwa kalian harus mulai berinvestasi ya, apapun bentuknya, baik dalam bentuk kalian memiliki bisnis, kalian berinvestasi di reksadana, obligasi, saham dan sebagainya, atau kalian beli emas, atau yang lebih baik adalah kalau misalnya kalian mulai berinvestasi pada diri kalian sendiri. Kalian mulai belajar bagaimana caranya jadi orang yang punya attitude baik ya, punya etika baik, punya public speaking yang baik ya, punya mental yang kuat ya, dan itu akan meningkatkan skill kalian, dan kalian akan tetap diakui ya, bahwa walau mungkin semua orang sudah digantikan dengan robot,
tentu orang yang punya value yang tinggi pasti akan tetap diakui dan tetap dicari-cari dunia ini ya. Jadi ya, lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Lebih baik kalian terlambat dan kalian baru mulai hari ini dan berinvestasi hari ini daripada kalian tidak pernah berinvestasi sama sekali. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya setelah penjelasan saya kalian masih ngotot nabung, ya berarti kalian memang diciptakan untuk miskin sampai mati. Oke, sekian dan terima kasih.